warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsih Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara pengangkatan notaris untuk tahun 2024 yang memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024 ini pengangkatan notaris langsung diambil alih oleh Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia akibat dari adanya dualisme kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia yang juga berdampak pada sistem pelaksanaan ujian pengangkatan secara CAT yang rencananya juga akan dijadwalkan mulai tanggal 2 Oktober 2024. Jadi pastikan terus untuk menonton video ini, apalagi buat para ALB yang akan melakukan pengangkatan. Bagi ALB yang mau mengajukan untuk pengangkatan notaris tahun 2024. Mengingat saat ini sedang terjadi permasalahan di internal organisasi ini dan pemerintah mengalami kendala dalam penyelenggaraan layanan kenotariatan. Permasalahan ini mengakibatkan organisasi ini tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi calon notaris yang ingin mendaftar pengangkatan dan notaris yang ingin mendaftar perpindahan dan perpanjangan masa jabatan notaris yang merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketidakpastian calon notaris untuk mendaftar pengangkatan, perpindahan serta perpanjangan jabatan notaris merupakan bentuk stagnasi pemerintahan sebagaimana terdapat dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Stagnasi ini juga disebabkan tidak adanya kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia yang sah sehingga menghambat layanan administrasi kenotariatan. Di sisi lain, para calon notaris dan juga notaris yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan lainnya. Selain itu juga para calon notaris dan notaris kerap menyampaikan kekhawatiran dan juga kegelisahan mereka. Karena itu untuk menyelesaikan stagnasi ini berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga memberikan wewenang bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan notaris untuk mengeluarkan diskresi. Mana pengenyampingan ini juga dilakukan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan persetujuan kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau bersifat sementara. Dan penerbitan surat edaran ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada notaris dan juga calon notaris dan untuk memastikan layanan administrasi kenotariatan berjalan sebagaimana mestinya. Penting dari diskresi ini adalah mengenyampingkan terhadap beberapa dokumen pendukung berupa fotokopi sertifikat kode etik sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 huruf B Permenkumham nomor 19 tahun 2019 dan berdasarkan surat Dirjen AHU nomor AHU.UM.01/01/147 tanggal 3 Maret 2023 terhadap hal penundaan pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penyelenggaraan dan sertifikat ujian kode etik notaris yang diselenggarakan setelah bulan Agustus 2023 tidak diakui karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengakui legalitas kepengurusan ini. Yang kedua, bahwa penyelenggaraan dan sertifikat ujian kode etik notaris yang diselenggarakan sebelum bulan Agustus 2023 tetap diakui dan dapat digunakan sebagai persyaratan pengangkatan calon notaris. Nah, untuk memenuhi persyaratan dokumen pendukung berupa sertifikat ujian kode etik dan untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka penyelenggaraan ujian kode etik notaris akan diselenggarakan oleh Ditjen AHU bekerjasama dengan akademisi dan juga notaris. Untuk persyaratan asli surat keterangan magang di kantor notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut setelah lulus strata 2 kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat tetap harus dipenuhi, namun tidak perlu diketahui
oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang selama ini sudah berjalan berdasarkan pasal 2 ayat 2 huruf F Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Nah teman-teman, berbagai keresahan yang sudah dialami dan juga dirasakan oleh ALB selama ini akibat dari kepengurusan ataupun adanya dualisme kepengurusan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dari pusat hingga daerah yang juga mengakibatkan ALB itu terancam untuk mengikuti UKM dan juga pengangkatan notaris tahun 2024 ini. Dan dengan diskresi atau kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292 sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, di mana dituangkan dalam SE Ditjen AHU atau Administrasi Hukum Umum nomor AHU-AH.02.37 tahun 2024 tertanggal 30 Juli tahun 2024. Apa yang menjadi urgensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan diskresi tersebut? Salah satunya untuk mengangkat notaris yang berkualitas dan juga amanah guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memerlukan atau yang membutuhkan jasa notaris, di mana banyaknya juga lulusan magister penotariatan dari 41 perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia yang setiap tahunnya tentunya menghasilkan lulusan magister kenotariatan, sehingga dirasa perlu adanya satu asesmen yang dapat menyeleksi lulusan yang berkualitas dan juga siap diangkat menjadi notaris. Nah, ujian ini juga bukan terkait dengan kode etik, melainkan asesmen ujian kompetensi dan juga ujian pembuatan akta. Dan ujian ini juga bukan merupakan UKM atau ujian kode etik sebagaimana biasanya, tapi di ujian kompetensi kali ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu bekerja sama dengan para akademisi juga melibatkan notaris untuk melaksanakan ujian tersebut. Dan tentunya untuk pelaksanaan CAT itu sendiri, AHU atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti pengangkatan notaris 2024, pastikan kalian juga ingat jadwal-jadwal berikut ini, di mana tanggal 16 hingga tanggal 18 September nanti akan dilakukan registrasi peserta dan dilanjutkan pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan ujian CAT, di mana ujian CAT-nya itu ada dua tahapan. Yang pertama, teman-teman akan disuguhkan 50 pertanyaan choice atau pilihan ganda dengan waktu lebih kurang 150 menit atau 2,5 jam atau 2 jam setengah mulai dari jam 9 pagi hingga jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu di sesi berikutnya teman-teman akan dilanjutkan dengan essay untuk pembuatan akta notaris, dan ini waktunya lumayan lama ya teman-teman, sampai dengan 4 jam. Jadi terbayang teman-teman nanti akan disuguhkan soal-soal ataupun contoh-contoh kasus. Teman-teman akan menjawabnya dalam bentuk akta yang biasanya itu juga tulis tangan ya aktanya, ataupun mungkin nanti langsung teman-teman mengetiknya di komputer. Tapi bayangkan untuk proses pembuatan akta, teman-teman juga harus mengikuti format yang ada, dimulai dari pembuka akta, isi atau badan akta, dan juga penutup akta. Itu semua harus teman-teman hafal dan juga harus teman-teman praktekkan dari sekarang. Ujian kelulusan itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober tahun 2024. Nah, ini ada beberapa lokasi untuk pelaksanaan CAT, mungkin teman-teman bisa melihat di bawah ini. Tentunya untuk pengangkatan notaris ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu juga melibatkan panitia daerah, yaitu Kanwil Kumham di daerah masing-masing. Di mana panitia daerah ini juga terbagi dalam beberapa tim, diantaranya ada tim pengawas barang peserta ke dalam loker, ada tim registrasi peserta, ada
ada tim body checking, ada tim pemberian PIN peserta hingga tim kesehatan. Jadi teman-teman, seleksi dan juga pengangkatannya itu memang mirip-mirip dengan seleksi CPNS. Nah, ini ada beberapa alur untuk pelaksanaan CET itu sendiri. Yang pertama, itu peserta datang lebih awal 90 menit sebelum ujian berlangsung. Kedua, itu dilanjutkan dengan registrasi peserta, verifikasi KTP dan juga nomor ujian. Dilanjutkan dengan menyimpan barang-barang bawaan ke dalam loker yang telah disediakan, dan peserta juga hanya boleh masuk ke dalam ruangan dengan membawa KTP dan juga kartu ujian. Dilanjutkan dengan registrasi dan juga pemberian PIN kepada peserta. Lalu teman-teman juga akan dilanjutkan dengan pengecekan atau body checking, dan juga peserta masuk ruang tunggu dan juga melihat video tutorial pada saat akan dilakukan ujian CAT. Selanjutnya, peserta memasuki ruang CAT dan juga dilanjutkan mengerjakan soal-soal yang diberikan. Setelah teman-teman mengerjakan soal, lalu akan muncul passing grade atau nilai masing-masing yang ada di monitor publik yang akan ditampilkan. Nah, kalau saya nggak salah itu nanti untuk passing grade untuk pengangkatan notaris itu di angka 70 ya, kalau nggak ada perubahan. Dan teman-teman harus memastikan, dan teman-teman juga harus memastikan untuk belajar dan juga melatih tata cara pembuatan akta, karena setelah teman-teman selesai melaksanakan ujian CAT dalam bentuk 50 soal multi choice, dan teman-teman setelah isoma akan dilanjutkan dengan proses pembuatan akta dengan waktu yang cukup panjang, 4 jam. Tapi teman-teman, dengan waktu yang 4 jam kadang-kadang juga nggak cukup. Jadi kebayang pada saat kita ujian waktu mengambil magister kenotariatan, kita kadang-kadang diberikan waktu 4 jam untuk melaksanakan proses pembuatan akta, tapi waktu yang lama itu cenderung juga nggak cukup karena semuanya harus ditulis tangan. Nah, itu waktu kuliah ya, tapi kita nggak tahu nanti pada saat pelaksanaan ujiannya seperti apa, karena pengangkatan notaris tahun 2024 ini merupakan perdana sekali dilakukan dengan metode CAT itu sendiri. Itu dia teman-teman beberapa proses yang akan dilakukan untuk pengangkatan notaris tahun 2024. Dan ini juga sifatnya sementara. Kenapa? Karena selama masih ada dualisme kepengurusan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, dan selama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengakui adanya kepengurusan organisasi, maka tetap akan dilakukan proses-proses pengangkatan menggunakan mekanisme CAT. Nah, tapi seandainya polemik dan juga konflik ataupun juga dualisme kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia sudah selesai, maka prosesnya itu bisa dilaksanakan secara normal seperti sebelum-sebelumnya. Dan jadi kita berharap saja semoga dualisme kepemimpinan Ikatan Notaris segera berakhir. Dan kita juga berharap kedua kubu yang berkonflik juga bisa berdamai dan juga menekan ego masing-masing demi penguatan organisasi Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah bagi para notaris. Dan kita juga berharap polemik ini bisa selesai dan juga bisa bersama-sama membangun Ikatan Notaris Indonesia menjadi satu keluarga besar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.